Ya lumayan sih, alhamdulillah katanya gitu. Emang lumayan penghasilannya gitu kan. Ya bisa tiap hari beli motor lah katanya. Bos kalau mau ternak robot boyo yang harganya mahal katanya. Ini kan harganya terbilang murah gitu kan. Dilepasin semuanya terbang. Terus aku mau nanya, ini menarik banget nih, banyak banget jenis-jenis lovebird di sini. Udah berapa lama sih ternak lovebird dan awalnya sih gimana kok bisa terpikir untuk ternak burung yang satu ini? Saya ternak lovebird sudah hampir 2 tahun lah, Mbak. 2 tahunan ya? 2 tahunan lah. Jadi awal ceritanya kenapa saya ternak lovebird, saya punya teman editor namanya Asep, semoga dia nonton juga nih. Oke. Dia berhenti dari editor, dia berhenti dari editor jadi peternak lovebird. Saya bilang, Sep, yakin loh nggak ngedit lagi gitu kan? Yakin mau ternak lovebird? Ya lumayan sih, alhamdulillah katanya gitu. Emang lumayan penghasilannya gitu kan? Ya bisa tiap hari beli motor lah katanya. Wow. Tiap hari beli motor, serius iya. Oh oke, nah berarti kan income-nya kan lumayan. Lumayan gitu kan. banget ya. Nah akhirnya orang tua saya karena sudah tidak ada kegiatan waktu itu, dia minta dibelikan lovebird supaya ada kegiatan lah ya, supaya ada kegiatan. Nah akhirnya saya beliin ke orang tua saya lovebird sampai 30 pasang lah waktu itu gitu kan. Nah akhirnya orang tua saya ternak lovebird. Cuma mungkin karena waktu itu sempet harga lovebird turun, dia jadi kurang semangat. Akhirnya saya pikir ayo udah deh, ada beberapa pasang yang saya bawa, saya yang coba ternak lovebird gitu kan. Akhirnya saya beli lovebird biasa lah ya, lovebird yang harganya waktu itu 50 sampai 100 ribu. Nah banyak yang menyebutnya lovebird sayur. Saya beli 20 pasang waktu itu. Nah, ada teman saya namanya Raharjo atau Harjo nih, Tarjo nih, harus nonton juga nih. Dia telepon saya, bos main lovebird sekarang. Iya, ada beli beberapa pasang. Gue mau ke kantor mau lihat gitu kan. Akhirnya dia datang tuh, dia lihat gitu kan. Begitu sampai sini, dia datang ke belakang, dia cek kandang ada 20 pasang. Dengan santainya dan tanpa bersalah, itu lovebird dibukain kandangnya semua dilepasin. Dengan santainya dan tanpa bersalah, itu lovebird dibukain kandangnya semua dilepasin. Aduh, kesel apa gimana? Bener-bener. Udah capek-capek Iya, lepasin gitu aja. bener-bener dilepasin, katanya dia sambil gini. Bos kalau mau ternak robot boyo yang harganya mahal katanya. Ini kan harganya terbilang murah gitu. Dilepasin semuanya terbang. Dilepasin semuanya. Nah terus aku piye Jo? Ya belilah, mulai waktu itu biola masih mahal ya. Ternak biola lah. Belinya di mana? Saya diajarin waktu itu sama dia, ikut lelang, ikut komunitas, ikut grup. Akhirnya setiap hari saya pantauin lelangan lovebird. Dari situ ya, dari info temen yang Iya. udah tahu tentang Iya. lovebird. Akhirnya kepo-kepoin dan ikut lelang lah. Akhirnya ikut lelang, pantau grup terus. Ya udah setiap hari mantauin lelang, ikut lelang, menang satu, terus akhirnya sampai banyak lah. Akhirnya ada income yang lumayan tuh dari mulai 2019 kan berarti. Iya. Nah itu mulainya gimana tuh? Jadi waktu itu waktu saya mulai ternak biola tuh harganya masih 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta lah ya, masih mahal gitu. Karena setelah bertelur, netas, punya anak dijual, harganya lumayan buat income gitu loh. Saya bilang, kalau saya punya 2-3 pasang indukan biola, sekali netes telurnya bisa 3-4, kalau dijual 2 jutaan, dari satu induk bisa 6-8 juta. Kalau 10 pasang berarti lumayan gitu kan. Nah karena waktu itu income-nya, ini lumayan, bener-bener lumayan. Akhirnya saya putusin, ini harus diseriusin gitu. Jadi bukan hanya sekedar hobi dan iseng. Ini kalau saya seriusin bisa justru menjadi income yang lumayan gitu. Akhirnya saya mulai
cari lagi yang lebih mahal lagi jenisnya, yang lebih mewah lagi, yang nilai jual anaknya tuh lebih mahal lagi. Jadi dari punya 5 pasang, 6 pasang terus saya kumpulin, saya seriusin, yang akhirnya menjadi income yang sangat lumayan. Nah, Mas, kalau misalnya Sobat Agri nih yang nonton atau penontonnya YouTuber Odin ya, Iya. itu kan pasti yang baru pemula lah, pengen tahu nah tips-tipsnya untuk merawat lovebird ini gimana, karena biar kicaunya juga nyerocos, biar ngekek gitu, biar gacor gitu kan, biar nggak cepet mati juga gitu. Bisa kasih tips-tips juga nggak buat Sobat Agri? Oke, jadi gini, di lovebird itu ada bukan dua komunitas sih, dua penghobi. Ada yang dia main gantangan atau suara atau ngekek, ada yang main di warna. Nah, tapi sih sebenarnya basic perawatan lovebird untuk pemula sih hampir sama lah ya. Artinya lovebird bukan jenis burung yang sulit untuk dirawat gitu loh. Lovebird jenis burung yang bisa dibilang cukup mudah untuk dirawat. Artinya kalau untuk pemula dia cukup beli, kalau dia mau untuk ternak, dia cukup beli untuk 1 pasang. Dia harus pastikan dulu lovebird itu jantan atau betina. Boleh melalui prediksi, kan lovebird itu ada jenis jantan tuh ada ciri-ciri khususnya, betina juga seperti itu, atau mau melalui DNA. Nah, kalau sudah punya lovebird 1 pasang, perawatannya standar hari-hari biasa sih nggak sulit ya. Artinya kalau dia beli masih PAUD, cukup taruh di kandang bulat. Nah, kalau dia mau beternak, dijodohin dari PAUD, dijodohin dari muda lah kasarnya. Penjodohannya bisa melalui penjodohan langsung dimasukin dalam satu kandang, bisa lewat kandang terpisah, bebas gitu kan. Kalau saya di sini, kalau saya dari PAUD, saya langsung masukin kandang bulat atau kandang kotak, itu dijadiin satu. Karena mereka masih PAUD gitu kan, usianya masih panjang, jadi lama-kelamaan dia akan jodoh sendiri. Perawatannya juga nggak sulit, cukup kasih makan, kasih minum, kasih kangkung, mandi seminggu 2-3 kali. Sampai usia mereka 5-6 bulan, mereka disebutnya siapan. Nah, kalau sudah siapan ya, sebutannya ya? Sebutannya siapan. Kalau sudah siapan artinya mereka sudah siap untuk birahi, siap kawin dan bertelur, pembuahan. Nah, itu kalau sudah siapan kita pindahin ke kandang ternak atau kandang kotak seperti ini. Ini banyak banget ya Mas ya jenisnya ya. Kalau yang biola yang mana Mas? Biola itu yang itu yang atas biola, ini juga biola, yang di belakang juga banyak biola, ada PF juga. Dan basic warnanya kebanyakan warna hijau ya, green ya kalau lovebird. Dulu awalnya lovebird itu hanya warna green, tapi dimutasikan sama teman-teman, dimutasikan, makanya keluarlah warna blue, hijau, dan macam-macam warna gitu. Nah, kalau biar kicaunya bagus sih ada pakan khusus nggak sih buat dia, ada biar gacor ya, ibaratnya gitu, biar ikut lomba tuh kompetisi biar menang gitu, bisa burung gitu. Tipsnya dong. Iya, kalau untuk gacor atau gantangan memang dia perawatannya beda dengan lovebird warna atau lovebird untuk diternak. Dia dari makanannya khusus, minumannya khusus, mandinya juga beda dengan mandi burung biasa. Apa tuh bedanya? Kalau burung biasa kan kita mandiin justru supaya kena matahari, pagi siang, jemur gitu. Karena kalau lovebird untuk gantangan biasa mandinya malam justru. Mandi malam gitu kan. Jadi mandinya justru di malam hari nih. Mandiin malam. Jadi tips juga buat pemula yang belum tahu, jadi bisa tahu banget perbedaannya. Terus apa lagi nih Mas? Makanannya dia ada makanan khusus sih. Oh, makanan khusus ya? Artinya banyak dijual sama teman-teman yang sudah lebih paham. Dia racik sendiri. Makanan dia racik sendiri khusus untuk burung ocehan atau gantangan. Apa aja tuh diracik sendiri kalau boleh tahu? Ya. Banyak sih racikannya, dia ada jahe direbus dulu ya. Terus macem-macem sih. Minumannya juga dia khusus racik sendiri gitu. Jadi saya juga kadang-kadang udah beli aja udah jadi. Nah, ini jenis-jenisnya yang ada di sini apa aja nih? Kan mungkin ada yang pengen beli lovebird mulai
bisa ke Mas Oding juga nih di Siap. daerah mana nih Mas? Saya di Serengseng Sawah, Lenteng Agung. Di Serengseng Sawah di Lenteng Agung. Ada juga deh di YouTube-nya, pokoknya detail banget cara perawatan lovebird. Nah, bisa dijelasin jenis-jenisnya apa aja nih? Yang ada di saya ini mulai dari lovebird yang biasa ya, ada green, ada blue, ada vio, ada albino. Albino? Ya. Yang mana tuh Mas ada? Ada albino, ini albino. Ada lagi albino mana ya? Ini albino juga nih. Oke. Ada albino mata merah, ada albino mata hitam. Nah, naik ke tingkatan dari lovebird yang biasa itu ada PB atau par blue. Itu juga saya ada gitu. Nah, di atas PB lagi ada biola. Ada biola, itu yang paling banyak peminatnya nggak sih kalau biola tuh? Biola banyak karena semua mutasi disilangkan oleh biola. Nah, biola saya banyak lah, ada biola blue, biola vio, biola mauve. Nah, naik tingkatannya lagi ewing, dari semua jenis itu tapi dia ewing gitu. Di sini juga ada. Naik ke tingkatan lagi itu PF, Palifalo. Banyak juga di sini. Naik ke tingkatan lagi itu ada biola PF. Biola PF. Banyak juga di sini. Wow. Nah, yang terakhir Dunvalo, saya belum punya. Kalau yang harganya berapa Mas? Dunvalo masih sekitar 180 jutaan minimal. 180 juta tuh, Sobat Ya. Agri. Mau beli lovebird atau mau beli mobil? 180 juta. Iya, Mas, coba aku pengen sedikit siap. lihat nih. Kalau ini jenis apa Mas namanya? Itu GS. ngumpet dia. Iya, ini lagi bertelur dia, Mbak. Oh, lagi bertelur. Iya. Emang malu-malu apa gimana kalau Kalau ada dia orang lagi yang- bertelur itu jadi betinanya selalu di dalam glodok ngeremin. Jantannya di luar. Jantannya di luar itu ngejagain lah kasarnya. Oke. Gitu. Ini juga ya, sepasang ya Mas? Ya, ini udah semuanya udah satu pasang. Udah satu pasang. Semuanya sudah Nah, satu ada pasang. koleksi lain nggak? Aku mau lihat nih. Katanya Ada di juga belakang, dalam masih yang banyak. lebih ya. Iya. Yuk kita ke sana. Boleh. Nah, kalau ini jenis apa nih Mas? ini PF Green, split bio, split PB kali bio vio, split PF. Panjang ya namanya. Panjang namanya, Kamu malu bisa banget. hafal ya? Karena sudah tiap hari sudah hafal jenisnya, gitu Mbak. Kalau ujian bingung nih kalau jadi nulis namanya. Nah, terus ada lagi nggak Mas yang Sobat Agri juga pengen tahu nih jenis-jenis dari lovebird yang kayaknya klasifikasinya agak-agak mahal-mahal banget ya gitu. Kalau untuk di yang paling mahal sih di atas Iya. nih. Oh, di atas ini sepasang Betul. juga nih ya? Iya, itu sepasang. Itu biola PF Vio kali biola PB PF. Itu sudah hampir mutasi paling akhir. Yang paling mahal ada di depan sih. Itu paling mahal tuh masih anakan saya mau masukin kandang ternak, tapi hampir sama ini. Ini mutasi di PF hampir paling akhir karena ini bukan ewing. Satu lagi naik ke atas biola PF biola PB ewing PF itu mutasi paling atas. Nah, sudah. kalau yang paling mahal di sini harganya berapa? Paling mahal itu biola PB ewing PF ada di depan. Itu jantannya masih sekitar 17 sampai 20 juta lah. 17 sampai 20 juta. Satu ekor. Itu biasa kalau dijual tuh ukuran apa sih Mas? Rata-rata mereka beli PAUD. Artinya Oh, PAUD bener dari- masih baru lepas loloh. Sudah bisa makan. Oh, sudah bisa makan. Sudah bisa makan. Di sini saya karena ternak, karena untuk jual. Jadi lovebird yang mahal saya ini dia nggak netesin anaknya sendiri. Oh, jadi Jadi- gimana tuh caranya? Gini, kayak misalkan indukan yang tadi yang biola PF ya. Kalau dia bertelur, saya kan punya lovebird yang harganya standar. Yes. Nah, kalau mereka juga bertelur, itu kan telur dari lovebird yang mahal, saya tuker ke Sini. sini. Oke. Nanti mereka nyebutnya babuan. Babuan. Jadi jadi fungsi terus terang aja saya lovebird yang harganya standar ini di sini ini untuk jadi babuan. Jadi untuk mengerami dan menetaskan si telur-telur itu. lovebird yang mahal. Kenapa begitu? Supaya lovebird yang mahalnya produksinya cepat. Maksudnya gini, dia kan bertelur nih. Bertelur biasanya lovebird bertelur 4 sampai 7 maksimal 8 ya. Setelah si lovebird mahal ini selesai bertelur, telurnya saya lihat saya hitung biasanya ada hitungannya di saya gitu kan. Ada catatannya juga Ada ya, maksudnya catatannya. biasanya ya, akan ada Ada tanda-tandanya catatannya. ya. Nah,
kalau mereka sudah selesai bertelur nih, saya pikir wah biasanya nih lovebird yang pasangan ini telurnya misalkan 4 atau 5. Kalau sudah lengkap telurnya, saya cari harga lovebird yang babuan yang harga standar, saya tukar telurnya. Oke, untuk mengerami itu. Untuk mengerami itu. Mas, kalau untuk tips nih bagi sobat agri yang pengen mulai membeli lovebird, biar nggak ketipu, biar tahu juga tips and triknya untuk jual beli lovebird tuh, ada tips nggak buat mereka? Iya, kalau yang memang mau beli lovebird untuk jadi gini, pencinta lovebird ini beli lovebird ini banyak tujuannya. Ada yang mereka mau beli buat lomba gantangan. Ada yang mereka mau beli lovebird buat lomba warna. Ada yang mereka mau ternak. Oh, jadi dilihat dulu nih tujuannya apa nih mau beli lovebird? Dia mau beli lovebird untuk apa nih? Kalau dia mau beli lovebird untuk gantangan, memang kalau bisa cari yang si anakannya ini, lovebird ini memang sudah mulai kelihatan ngocehnya. Oh, suaranya udah gocar itu ya. Gitu. Gocor. Nah, kalau yang mau mereka beli buat untuk lovebird warna atau lomba, cari yang memang warnanya bagus. Udah menarik ya. Nah, kalau yang mereka mau beli lovebird untuk ternak, ya mereka tergantung juga nih mau ternaknya mau ternak untuk komersil atau untuk biasa. Kalau untuk komersil saya sarankan memang langsung main yang di harganya jenisnya biola atau PF gitu. Mas, katanya nih satu lagi nih yang menarik, katanya kan lovebird itu kayak burung setia gitu ya. Dia tuh satu pasangan nih, kalau emang bener gak sih kalau misal pasangannya tuh mati terus dia akan depresi gitu? Enggak juga sih Mbak, enggak. Berarti tetap bisa dikasih dengan betina atau jantan lain gitu bisa ya? Bisa banget. Cuma memang waktu penjodohan ulangnya kita butuh proses, butuh waktu. Butuh adaptasi juga butuh adaptasi juga. Jadi nggak bisa begitu misalkan pasangannya yang jantannya mati atau betinanya mati kita masukin mereka langsung jodoh gitu. Enggak juga, mereka butuh proses juga, butuh penjodohan lagi. Gitu. Jadi menarik banget ya Mas ya. Nah Sobat Agri, tadi bincang saya dengan Mas Oding dan semoga ini bermanfaat juga nih, apalagi buat pecinta burung yang penasaran dengan beragam jenis lovebird dan tips-tips memelihara atau merawatnya supaya peternakan kamu atau hewan peliharaan kamu juga bisa tumbuh sehat dan menang kompetisi di berbagai lomba ya. Salam Suara Agri.